Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Anggraini dengan NIM 19622042 dari kelas Akuntansi Pagi 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang dengan dosen pengampu Ibu Charlie Marlinda SE, MAK, AKCA. Di sini saya akan membahas tentang produk bersama joint product dan produk sampingan by product. Produk bersama joint product adalah dua atau lebih jenis produk yang diproduksi secara bersama-sama dalam satu rangkaian proses produksi dan masing-masing produk mempunyai harga jual yang relatif sama. Karakteristik produk bersama. 1. Merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. 2. Nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk umum. 3. Biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. 4. Seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. 5. Salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Akuntansi produk bersama. Perusahaan yang menghasilkan produk bersama pada umumnya menghadapi masalah pemasaran produknya, karena masing-masing produk memiliki masalah pemasaran dan harga jual yang berbeda. Manajemen biasanya ingin mengetahui kontribusi masing-masing produk terhadap pendapatan perusahaan. Untuk itu, perlu diketahui seteliti mungkin bagian dari seluruh biaya produksi yang dibebankan kepada masing-masing produk bersama. 1. Metode nilai jual relatif. Metode ini menggunakan dasar pemikiran bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada produk lain, hal ini karena biaya yang dikeluarkan oleh produk tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk lain. Ini adalah contoh soal metode nilai jual relatif. Bisa dilihat ini adalah jawaban dari metode nilai jual relatif. Metode satuan fisik. Metode satuan fisik mencoba menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Metode ini menghendaki bahwa produk bersama yang dihasilkan harus dapat diukur dengan satuan ukuran pokok yang sama. Jika produk bersama mempunyai satuan ukuran yang berbeda, harus ditentukan koefisien ekuivalensi yang digunakan untuk mengubah berbagai satuan tersebut menjadi satuan yang sama. Ini adalah contoh soal dari metode satuan fisik. Ini adalah jawaban dari metode satuan fisik. 3. Metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pokok pikiran yang mendasari pemakaian metode ini adalah karena semua produk dari proses yang sama. Harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Ini adalah sebagai contoh dari metode rata-rata biaya persatuan. Dan ini adalah jawaban dari metode rata-rata biaya persatuan. 4. Metode rata-rata biaya tertimbang. Dalam metode ini, kuantitas produksi dikalikan dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru dipakai sebagai dasar alokasi. Angka penimbangnya berdasarkan jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai tiap jenis produk. Ini adalah contoh soal dari metode rata-rata biaya tertimbang. Ini adalah jawaban dari metode rata-rata biaya tertimbang. Produk sampingan by product adalah produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk lain tetapi mempunyai harga jual yang relatif lebih rendah dari produk lainnya. Karakteristik produk sampingan. 1. Dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini. 2.
nilai penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. 3. Dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit. 4. Kadang-kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. 5. Produk ini tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk-produk utama. Dalam uraian tentang produk bersama telah dibahas mengenai bagaimana mengalokasikan biaya bersama ke berbagai produk bersama. Dalam produk sampingan, titik berat pembahasannya adalah bagaimana memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan tersebut. Alokasi produk bersama kepada produk utama dan produk sampingan pada umumnya dianggap tidak perlu, karena nilai produk sampingan relatif rendah bila dibandingkan dengan produk utama. Ada beberapa metode untuk mengalokasikan biaya bersama yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan. Yang pertama, metode tanpa harga pokok, yaitu metode yang tidak mencoba menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya. Berikut ini diuraikan beberapa metode perlakuan terhadap pendapatan penjualan produk sampingan. 1. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai penghasil di luar usaha. 2. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. 3. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. 4. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Ini adalah contoh soal dari metode tanpa harga pokok. Ini adalah jawaban dari soal metode tanpa harga pokok. 2. Metode harga pokok, yaitu metode yang mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar yang dialokasikan tersebut. Metode biaya pengganti, replacement cost method. Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Jumlah ini kemudian dikreditkan pada rekening barang dalam proses biaya bahan baku, sehingga mengurangi biaya produksi produk utama. Pengurangan biaya produksi produk utama ini akan mengakibatkan harga pokok persatuan persediaan produk utama menjadi lebih rendah. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan penjualan returnya, dicatat dalam rekening pendapatan penjualan produk sampingan, dan pada periode akhir, akuntansi ditutup ke rekening laba rugi. Metode ini hampir sama dengan metode tanpa harga pokok. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi, tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu pada metode tanpa harga pokok, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi yang dikurangkan dari total biaya produksi adalah pendapatan penjualan produk sampingan yang sesungguhnya. Sedangkan pada metode nilai pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai produk sampingan. Ini adalah contoh soal dari metode harga pokok. Di sini adalah jawaban dari soal metode harga pokok. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa biaya produk bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Sedangkan produk sampingan adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk yang lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Jadi perbedaan produk bersama dengan produk sampingan didasarkan pada nilai jual relatifnya. Jadi di sini adalah buku referensi yang saya ambil dari materi yang saya bahas. Sekian dari pembahasan saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.